Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang vektor sekarang bagian ke-8. Ya, tentang ini jadi pembahasan soal dengan materinya jadi pembahasan soal perkalian skalar dua vektor ya pada bidang atau dimensi 2. Jadi ini materi sekalian dengan pembahasan soalnya. Ya, kita langsung saja. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Kemudian like, komen, dan jangan lupa dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, perkalian skalar dua vektor pada bidang atau dimensi 2. Ya, kita misalkan ini materinya dulu, ada vektor A, ini komponennya X1, Y1, dan vektor B, komponennya X2, Y2. Maka perkalian skalar vektor A dan vektor B dapat dicari menggunakan rumus ya ini vektor A dot, ini titik ini baca dot, ya vektor A dot vektor B sama dengan ini, tinggal dikalikan. Jadi vektor A-nya X1, Y1, dan vektor B-nya adalah X2, Y2. Maka hasil perkalian skalarnya ini. Ya tinggal dikalikan saja. Iya, komponen X dikalikan dengan komponen X dan komponen Y dikalikan dengan komponen Y, kemudian ditambahkan. Ya ini perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Ya, jadi cukup mudah mengingatnya, tinggal dikalikan saja. Ya, saya langsung berikan contoh soal. Ya, diketahui vektor A min 2, 3, dan vektor B 4, 1, serta vektor C min 8, min 3. Ya, tentukan ini bagian 1. Ya, perkalian skalar vektor A kali vektor B. Kemudian perkalian skalar dari ini vektor A, kemudian dikali dengan B, vektor B ditambah vektor C. Jadi nanti diuraikan dulu ini. Ya, saya langsung dengan pembahasan soal yang nomor 1. Ya, vektor A dikali vektor B, A vektor A dot vektor B. Ya, tinggal diikuti saja rumusnya ini. Ya, dimasukkan ini vektor A-nya min 2, 3, dan vektor B-nya 4, 1. Ini berarti langsung saja, ini berarti min 2 kali 4 ditambah 3 dikali 1. Ya, sepertinya ya cukup mudah. Ya, tinggal perkalian saja. Ini berarti min 8 tambah 3 sama dengan min 5. Ya, jadi perkalian skalar antara vektor A dan vektor B itu hasilnya adalah min 5. Ya, dia skalar karena menghasilkan bilangan. Ya, berikut yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 terlebih dahulu kita cari dulu ini vektor B ditambah vektor C. Jadi kita jumlahkan dulu vektor B ditambah vektor C. Ya, kemarin sudah saya bahas juga penjumlahan dua vektor. Ya, ini ya kalau dijumlahkan berarti komponen yang sama kita jumlahkan. Dari min 4 ditambah min 8 sama dengan min 4, kemudian 1 ditambah min 3 itu berarti min 2. Jadi B tambah C itu sama dengan min 4 min 2. Ya, sehingga diperoleh ini vektor A-nya adalah min 2, 3, dan penjumlahnya ini adalah min 4, min 2. Ya, tinggal dikalikan ini. Berarti min 2 kali min 4 ditambah 3 kali min 2. Ya, ini berarti 8 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi perkalian vektor skalar antara vektor A dikali dengan ini dot vektor B ditambah C itu adalah hasilnya adalah 2. Ya, cukup mudah. Ini tidak ada, saya rasa tidak ada kesulitan untuk soal bentuk seperti ini. Ya, kita lanjut dengan yang berikut. Ya, misalkan diberikan vektor A dan vektor B, kemudian di antara vektor A dan vektor B itu membentuk sudut theta. Ya, diperhatikan gambarnya seperti ini. Ya, ada persoalan seperti ini. Ini ada vektor A dan ada vektor B, kemudian di antara vektor A dan vektor B itu membentuk sudut itu theta. Jadi vektor A dan vektor B itu membentuk sudut theta. Ya, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B, ya perkalian skalarnya kalau bentuknya seperti ini, ya membentuk sudut,
maka didefinisikan seperti ini. Ya, vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Jadi ini diingat bukan sin digunakan, jadi cos theta yang digunakan. Ya, cos theta. Ya, saya langsung dengan pembahasan soal contoh yang pertama. Ya, jadi yang akan kita bahas yang ini, yang menggunakan ini, yang menggunakan sudut. Ya, diketahui panjang vektor A 2 akar 2 dan panjang vektor B 3 akar 6. Jika besar sudut antara kedua vektor 30 derajat, jadi ini sudah diketahui panjangnya 2 akar 2, panjangnya vektor B itu 3 akar 6. Kemudian sudutnya ini yang dibentuk antara vektor A dan vektor B itu adalah 30 derajat. Ya, tentukan hasil perkalian skalar dari vektor A dan B. Ya, ini akan ditentukan. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini saja. Semuanya sudah ada. Ya, jadi ini soal pertama ini ya melatih menggunakan rumus saja. Ya, dengan menggunakan rumus ini, ya tinggal dimasukkan saja. Ini panjang vektor A 2 akar 2, panjang vektor B 3 akar 6. Kemudian cos tetanya adalah 30 derajat. Ya, diingat kembali lagi materi tentang trigonometri yang ada di semester 1 kelas 10 di matematika wajib tentang sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Ya, ini kita kalikan 2 kali 3 itu 6. Kemudian ini akar 2 kali akar 6 itu adalah akar 12. Kemudian cos 30 itu nilainya 1/2 akar 3. Ya, di sini saya coret. Ya, kita langsung saja bagi ini, berarti 6 bagi 2 itu berarti 3. Ya, sehingga diperoleh ini berarti 3. Ini 12 kita bisa bentuk itu sama dengan 4 kali 3. 4 kali 3 ya menyederhanakan akar. Ya, ini akar 4 itu adalah 2 kali 3 6. Kemudian tersisa akar 3. Ini juga akar 3, berarti akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Ya, maka hasil perkalian skalar dari vektor A dengan vektor B itu adalah ini 6 dikali 3 itu adalah 18. Ya, cukup mudah penggunaan rumusnya jika diketahui bentuk soalnya seperti ini. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Diketahui vektor A, ini vektor A ya dalam bentuk vektor satuan. X vektor satuan I dan X vektor satuan I kurang 2 vektor satuan Y dan vektor B itu 3 vektor satuan I dan ditambah 6 vektor satuan Y. Ya, jika kedua vektor membentuk sudut 90 derajat, tentukan nilai X-nya. Ya, di sini ada koefisien dari vektor satuan I-nya tidak ada, itu nilainya X, yaitu yang akan ditentukan. Ya, kita masih tetap menggunakan rumus yang tadi. Ya, ini. Jadi saya langsung saja ini, kalau kalian ditanya ini ada sudutnya 90 derajat, berarti ini cos theta ini berarti pindah ruas, berarti vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Ya, seperti ini. Ya, pindah-pindah ruas saja. Kemudian kita masukkan ini ditanya, saya belum masukkan ini nilainya. Ini. Saya belum masukkan ini. Kemudian karena cos 90 itu adalah nilainya 0. Ya, nilainya 0, maka otomatis kalau dia 0, maka otomatis yang harus 0 adalah yang A dot B yang harus 0. Ya, kalau di bawah 0-nya berarti nilainya tidak terdefinisi. Berarti kalau dia supaya nilainya sama dengan 0, maka cukup pembilangnya yang 0. Jadi sehingga diperoleh ini vektor A dot vektor B itu harus bernilai 0. Ya. Vektor A ini kalau kita lihat ini komponennya berarti X, dan vektor B komponennya adalah 3, berarti kita tinggal kalikan. Ini berarti 3 dikali X berarti 3X. Kemudian komponen Y-nya adalah min 2, di sini komponen Y-nya adalah 6, berarti min 2 dikali 6. Ya, tinggal dilihat saja yang sama vektor satuannya I dengan I dikalikan.
Ya, seperti itu sehingga diperoleh seperti ini bentuknya. Ya, 3x tambah min 2 kali 6. Sehingga diperoleh 3x dikurang 12 sama dengan 0. Ya, dipindah ruaskan sama dengan 12, maka diperoleh x-nya sama dengan 4. Ya, cukup mudah jika bentuk soalnya seperti ini. Ya, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor U ini dalam bentuk vektor satuan dan vektor V. Ya, diketahui ya kita ubah vektor satuan ini dalam bentuk vektor kolom. Ya, ini berarti vektor U-nya ini 4 min 2 dan vektor V-nya min 4 2. Ya, dengan menggunakan rumus ini ya tinggal diganti saja, kalau di sini A, sini B, maka sini juga A, B. Ya, demikian. Ya, maka cos theta ini tadi sudah ada juga, berarti ini pindah ruas, berarti perkalian ini vektor U dan vektor V dibagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor V. Ya, ini perkaliannya berarti 4 kali min 4, kemudian min 2 dikali 2 ditambahkan ini, kemudian ini panjangnya vektor U berarti akar 4 pangkat 2 tambah min 2 pangkat 2, dan panjang vektor V akar min 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ya, sehingga diperoleh ini adalah min 16 dikurang 4. Ini 16 tambah 4, ini juga 16 tambah 4, berarti diperoleh ini cos theta sama dengan min 20 per akar 20 dikali 20. Ya, akar 20 kali 20 berarti 20. Ya, cos theta berarti min 20 per 20. Ini akar 20 kali akar 20 berarti 20. Ini berarti min 20 bagi min 20 sama dengan min 1. Ya, nilai dari cos theta adalah min 1. Ya, dengan mengingat rumus trigonometri atau sudut istimewa trigonometri, cos yang bernilai min 1 itu adalah 180. Ya, atau seperti ini, cos 180 itu sama dengan min 1. Ya, sehingga diperoleh besar sudut antara dua vektor U, antara vektor U dan vektor V itu adalah 180 derajat. Ya, artinya berlawanan arah dia. Ya, memang kita lihat di sini ya minnya berarti berlawanan. Ya. Kita lanjut contoh yang keempat. Ya, diketahui panjang vektor A 4 dan panjang vektor B itu adalah 6. Jika besar sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat, tentukan hasil perkalian skalar dari vektor A dot ini dalam kurung vektor A ditambah vektor B. Ya, diperhatikan yang ini kita uraikan dulu, kita kali masuk. Ini berarti A dot A ditambah A dot B. Ya, kemudian A dot A itu berarti ini berarti karena dia rapat berarti sudutnya 0. Sudutnya 0 itu berarti sama saja dengan cos 90 sama dengan 1. Maka diperoleh bahwa itu A dot A itu sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Jadi A dot A itu sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Ya, kemudian A dot B itu rumusnya ya di awal, rumus di awal itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Ya, ini jadi dari sini kita lihat sudah ada semua nilainya. Ya, nilai yang diketahui sudah ada semua, ya tinggal dimasukkan saja. Ya, ini berarti 4 pangkat 2 panjang vektor A 4 kali 6. Kemudian cos 60 itu bernilai 1/2. Ya, sehingga diperoleh 16 ditambah 24 kali 1/2. Ya, 24 bagi 2 itu adalah 12. Sehingga diperoleh 16 tambah 12. Ya, maka hasil akhirnya adalah ini. Ini A dot A vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 28. Ya, demikian materi dan pembahasan soal perkalian skalar dua vektor. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, bagi yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng, kemudian jangan lupa di like, dikomentari dan dibagikan. Bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.